Baik, untuk bagian kedua ketika kita melakukan social network analysis adalah ketika kita menggunakan, data yang ada online ya, ada online misalnya sosial media, ada alternatifnya bisa ini, Wolfram ini bisa setidaknya ya Twitter, Instagram, dan Facebook ini bisa. Cuma untuk hal ini saya sampaikan Twitter dulu saja lah, karena ini juga masih baru saya tulis ini skripnya ini, belum lengkap semua. Nah, rekan sekalian, ketika kita bicara terkait pengambilan data dari sosial media, nah disinilah kita mulai masuk ke ranah data science dan mungkin kita sudah sering dengar big data ya. Big data itu apa ya? Big data salah satunya adalah sosial media ini. Data itu kan di media sosial kan luar biasa banyak ya, baik di Twitter, Facebook, atau Instagram. Nah, inilah kita sudah dari sisi perencanaan kita sudah mulai masuk ke ranah big data, di mana kita sudah tidak bekerja lagi dengan Excel gitu ya kan. Definisi singkat big data kan gitu kan, data yang sudah sangat besar sampai-sampai tidak bisa dihandle oleh bentuk format file yang konvensional seperti Excel gitu. Jadi kalau ada big data, orang nyerahkan big data, tapi dalam bentuk Excel, ya belum big data, itu masih file Excel saja. Big data, datanya sudah tersimpan di mana-mana, di server ya. Seperti server itu kan servernya banyak ya. Kita ngambil data dari mana-mana untuk kita analisis. Ya. Dalam hal ini yang pertama adalah social network analysis. Nah, pertama silakan shift enter ya, ini ada perintahnya, kita membuat koneksi baru dengan Twitter ya, Twitter dan New. Nanti kalian sudah ketika mengklik Twitter ini, Wolfram akan mengarahkan ke Twitter dan kepada akun wolfram.com. Jadi sudah harus punya akun Twitter dan sudah punya akun Wolfram gitu ya kan, ya connect dua-duanya. Kalau belum ada nggak bisa jalan gitu. Nah, jadi kita pertama ada Twitter Service Connect ini ya. Kita pencet, nanti dia langsung buka halaman baru. Ditunggu saja agak lama ya. Dia sedang proses. Nah ya, ada lokal, ini dia mulai buka ya. Sign into Twitter ya, harus punya Twitternya dulu kan. Kebetulan lebih mempercepat kalau pada saat mulai proses ini kita sudah login dulu di Twitter, jadi nggak perlu login dulu. Kalau kita sudah sign in, langsung connect ke Twitternya. Nah ya, kemudian kita authorize app. Ini kan Twitter saya Cahyono S ya, kelihatan dari profilnya Twitter ini saya ini. Kemudian authorize app. Nah, ini adalah PIN-nya ya. Nanti dari sini kita copy paste. Kita kembali ke Wolfram. Sini tadi. Nah, kembali ke sini ya. Paste access key, kemudian klik dan gitu. Kalau berhasil nanti kebuka di Wolfram-nya. Coba saya cek ya di Wolfram-nya. Nah, udah service aspect Twitter connected ya. Twitter sudah connected ya. Berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan Wolfram dengan Twitter. Nah, berikutnya akun ya, kita bisa ingin menganalisis nih, bisa kita bekerja sama dengan Pemprov Jatim misalnya gitu ya, diminta untuk melihat siapa saja ya koneksi dari Pemprov Jatim. Contohnya ketika kita ingin wawancara misalnya gitu ya. Ya ketika kita anggap saja bahwa salah satu metode untuk melakukan wawancara adalah salah satu alternatifnya ya di era digital ini adalah dengan menghubungi via Twitter gitu. Jadi kalau dulu kan lewat bersurat, kirim surat, departemen ngirim surat dan lain, ini ada cara yang lebih mudah jadi DM saja ya direct message ya Twitter itu istilahnya, PM atau DM lupa saya. Artinya kita ingin tahu bahwa siapa sih orang-orang yang terkait dengan Pemprov Jatim ini sehingga ketika ada isu bisa kita coba tanyakan. Ya ini memang di Indonesia belum begitu ini ya, tapi kalau di luar negeri itu seingat saya seluruh instansi itu sudah punya Twitter gitu. Jadi kita bisa gampang sekali menghubunginya. Kalau akun swasta itu akun-akun perusahaan swasta itu malah lebih reaktif ya. Misalnya kalau kita menghubungi BCA, BNI, PLN, itu sekarang lewat Twitter itu. Saya sendiri kemarin ada problem, oh ya token PLN ya, token PLN saya nggak masukkan gitu ya. Ditelepon lama gitu, lebih baik lewat Twitter saja ya. Kan akun resmi ya, akun resmi apa PLN Care atau apa gitu namanya. Saya kirim private message, langsung selesai itu, nggak sampai 5 menit. Itu lebih cepat sekarang kayak gitu. Nah, ini salah satu ya alternatif mungkin di perencanaan juga, kalau ingin wawancara atau bikin janjian itu bisa lewat Twitter juga. Nah, ini akunnya ya kita lihat, saya buka di Twitter ya, misalnya Jatim Pemprov, ini adalah Twitter saya nanti. Sebentar. Nah, ini Jatim Pemprov ya, Jatim Pemprov. Kita bisa cek di sini, ini adalah akun resminya, @jatimpemprov. Ad-nya dihilangkan ya, hanya Jatim Pemprov saja. Nah, ini seperti ini kita masukkan di Wolfram-nya. Jatim Pemprov, ini akunnya.
Nah, kemudian prosesnya agak lama ya, social network analysis kita ingin melihat network-network yang terkait dengan si Jatim Pemprov ini. Oke, kita pencet social network analysis, ini kita beri nama sendiri ya, SNA ini ya. Bisa SNA, SNB, SNEC gitu, kan SNA singkatan social network analysis gitu, saya berikan saja ini. Jadi kita shift enter, dia sekarang running. Dia sekarang menghubungi server Twitter untuk melihat keterkaitan antara Pemprov Jatim ini dengan akun-akun yang dia hubungi. Baik, sambil menunggu saya, kalian sudah bisa mulai jalan ya untuk memproses data ini. Ini yang disebut dengan big data, data analisis, data science yang ini yang betul-betul itu. Kalau data saya masih pakai Excel gitu ya, belum lah. Big data belum masuk big data. Jadi kita sudah nggak punya filenya, ini datanya ya sudah di cloud. Kita tinggal browsing aja. Tunggu ya, agak lama dia. Ya kalau mau cepat akunnya akun kecil, ini berarti akunnya cukup banyak ini sejati Pemprov ini. Ya ditunggu, silakan sambil kalian coba-coba ya. Nah ini adalah akun-akun yang terkoneksi dengan Pemprov Jatim. Kita lihat di tengah ya, biasanya tengah Pemprov Jatim ya. Ini siapa ini? COVID Hub Jatim, ini Bangga Surabaya dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini akun-akun yang terhubung dengan Pemprov Jatim. Makanya disebut social network analysis ya, menganalisis networknya. Nah yang menarik di Wallflower, makanya senang pakai Wallflower itu, kita untuk layoutnya gampang sekali, kita bisa ubah ya. Ini kan layoutnya, misalnya grab layout, ini adalah otomatis ya, otomatis seperti ini. Bisa kita ubah untuk lebih mudah, misalnya grab layout radial. Nah radial, Sejatim Pemprov di tengah, kita lihat di mana sih yang hubungannya paling kuat, misalnya di sini ya, ini COVID Hub, Jawa Pos dan lain-lain. Semakin banyak panah, ya jelas ya, semakin banyak panah berarti semakin banyak koneksinya. Jadi semakin banyak akun dia terkoneksi ke Pemprov Jatim, dia juga terkoneksi ke akun tersebut. Jadi misalnya COVID Jatim ini ya, COVID Jatim, berarti banyak followernya. Istilah Twitter tuh apa sih, kalau friends kan dulu friend gitu, atau Facebook kan friend ya, istilah banyak friend-nya gitu lah. Banyak koneksi ya, banyak koneksi dari Pemprov Jatim yang dia terkoneksi ke COVID Hub Jatim juga gitu. Ini kalau kita buat dari secara radial ya, itu banyak sekali, silakan dicoba-coba aja. Grab layout bisa circular embedding, coba saya lihat. Wah ini kayak gini ya, si Pemprov Jatimnya mana? Nah di sini. Ya itulah, ini built-in-nya. Layer drawing, oh susah layer drawing ini. Misalnya ya radial gitu ya, paling gampang lihatnya Pemprov Jatim di tengah. Yang kira-kira juga kita bisa ganti graph style, misalnya apa ini? Diagram gold, ini gimana? Bingung ya lihatnya ya. Graph style yang basic blue aja lah, yang paling gampang. Nah ini yang tadi ini ya. Nah itu social analysis dari Pemprov Jatim. Kita bisa melihat koneksi-koneksi dari Pemprov Jatim. Nah kalau kita ingin misalnya menghubungi ya, misalnya kita bekerja sama dengan Pemprov Jatim, kita ingin melakukan wawancara ya terhadap orang-orang yang mungkin ada hubungan dengan Pemprov Jatim, ya gampang, tinggal dicari saja Twitternya. Dinas SDM Jatim, ya kita tinggal idealnya ya kalau betul-betul si big data network analysis sudah banyak digunakan gitu ya, bisa kita pakai, mudah-mudahan aktif semua. Jadi begitu kita kirim DM private message, direct message atau PM private message, mereka langsung merespon, bisa kita langsung janjian. Potensinya lebih cepat ya dibandingkan kita berkirim surat gitu, departemen kirim surat, harus departemen kirim surat ke fakultas dulu, fakultas baru kirim ke dinasnya dan seterusnya. Ini kan kita bisa PM saja, kita lihat saja, oh si ini ada Jawa Pos, COVID Hub Jatim dan lain-lain gitu. Nah ini adalah untuk melihat social network analysis dari si Jatim Prof ini ya, Jatim Prof ini gitu. Ya ini aplikasi banyak itu, serius atau enggak serius ya, misalnya kalian punya mantan gitu ya, kayak ingin lihat gitu, dia punya friend sudah apa, misalnya kalian baruan jadian gitu, disuruh putus sama mantannya, bisa kalian cek ini apakah sudah unfollow atau belum gitu, jangan-jangan masih di Twitter masih saling follow kan, itu bahaya itu. Itu contoh aplikasi lainnya itu. Nah oke, berikutnya ya, kita ingin melihat salah satu fungsi lainnya di social network analysis adalah klik. Klik itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, kalau bahasa Inggris klik itu kan geng-gengan gitulah. Jadi geng-gengnya itu si Pemprov Jatim itu dia saling follow kalau nggak salah, tapi apa ya, saling paling dekat lah, hubungannya paling dekat gitu ya. Ini find click SNE. Nah ini adalah ID-nya ya, ini adalah ID dari Twitter, user Twitter ID-nya, dan ini ada highlight subgraph-nya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat yang terdekat dengan Pemprov Jatim itu ada BMKG Juanda dan
Pusdalop BNPB. Ya datanya seperti itu, mereka berarti saling follow dan hubungannya paling dekat ya gitu. Sekali lagi bisa diganti grab layoutnya misalnya radial drawing seperti ini ya. Jadi si Pemprov Jatim dia paling dekat dengan BMKG dan Pusdalop BNPB. Yaitu kalau mau stalking gitu ya, mau kepo ini paling jangan-jangan paling dekat hubungannya mantan ini. Oke, berikutnya kita bisa community graph ya. Salah satu fungsi berikutnya dari social network analysis adalah community graph plot, analisis komunitas ya, atau dalam bentuk community graph plot, di mana kita ingin melihat kelompok-kelompok ini. Jadi di social network analysis si Pemprov Jatim dia sebenarnya kelompoknya ke seperti apa gitu. Nah ini langsung saja ya, ini adalah fungsinya, tinggal di shift enter, community graph plot SNA. Nah inilah, ini kelompok-kelompoknya ini diagramnya ya. Cuman ini kalau nggak bisa, singkat saya nggak bisa digantiin, nggak bisa diganti stylenya ya seperti ini. Jadi misalnya gini, Prof Jatim mana? Ini Prof Jatim. Jadi Prof Jatim kalau kita bagikan menjadi komunitas grapot, dia termasuk satu komunitas dengan Info Surabaya, Pemkab Sidoarjo, Emil Dardak, ya, Wagub, Dinas SDM dan lain-lain. Gitu Jahim. Di sisi lain kita punya kelompok Kodam, BPD Lumajang dan lain-lain. Ini adalah BPD Lamongan. Jadi komunitas ini adalah hubungannya tuh paling sedekat mungkin pada satu komunitas. Jadi paling nggak ya jelas satu komunitas harus saling follow-nya, minimal ada yang saling follow ya, saling Pemprov Jatim follow Emil Dardak juga follow Pemprov Jatim. Nah itu outputnya adalah seperti ini ya, community graph plot-nya. Cuma kalau ini seingat saya nggak bisa diganti ini, kita built in mungkin karena tingkat kesulitannya tinggi graph ini ya, kita tidak bisa merubah layout-nya. Terakhir, nah ini degree, masih ada dua ya, degree centrality vertices yang semakin tinggi vertex, semakin tinggi titik ya, semakin besar skala titik, ini semakin banyak titik tersebut terkoneksi ke titik lainnya. Satu user yang titiknya besar, dia semakin besar, semakin banyak terkoneksi dengan user lainnya. Nah misalnya ini ya, degree centrality yang penting-pentingnya, nanti saya bilang aktor utama tadi ya, di network ini Polda Jawa Timur, COVID Hub, dan Pusdalop BNPB ini. Mungkin kalau diambil 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya gitu ya, ini secara visual saja, memang hasil dari beberapa matematika nggak bisa output Excel atau apa ya, masih harus kita cek secara manual, secara visual. Nah ini degree centrality ya, degree centrality untuk tadi itu, aktor utama. Jadi kalau kita misalnya di sosial media, ya mudah-mudahan saling follow, saling aktif gitu ya, saling update. Jadi misalnya begitu si Pemprov Jatim posting, langsung dibaca oleh COVID Hub. Demikian juga COVID Hub posting, langsung dibaca. Bisa juga adminnya sama sebetulnya, si admin Twitternya ini. Satu orang nggak bisa saja sebetulnya. Tapi intinya gitu ya, ini adalah akun yang saling terkoneksi satu sama lain. Kemudian terakhir adalah closeness analysis ya, titik-titik yang sebenarnya dia paling dekat, bukan paling banyak terhubungnya, tapi paling dekat dengan lainnya. Jadi kan misalnya A connect dengan B, B connect dengan C ya. Nanti A langsung connect B, A langsung connect C. Jadi hubungannya disebut dekat misalnya kalau A itu langsung connect ke C. Jadi A ke C langsung ya, bukan A ke B dulu, baru ke C. Itu kan hubungannya agak jauh ya. A ke B, B ke C. Lebih dekat misalnya A ke C. Nah, ini titik-titik itu, closeness centrality adalah titik-titik yang hubungannya paling dekat. Ya, hubungan ke titik lain nggak loncat-loncat dulu, harus lewat user lain dulu, baru terkoneksi. Nah, ini adalah closeness centrality-nya. Inilah grafiknya. Ini yang paling dekat hubungannya dengan titik-titik lain. Tentu saja, si Pemprov Jatim ini adalah yang paling tengah. Nah, ini ada secara garis besar, ini social network analysis. Untuk yang pertama ini adalah untuk yang dari Twitter. Untuk Instagram saya coba cek ya, gimana caranya, harusnya bisa ya. Cuma terus terang saya pakai Twitter karena gini, kalau Twitter itu isu-isu politik, isu-isu yang serius gitu ya, itu lebih banyak dibahas di Twitter. Coba kita lihat perbincangan isu-isu gitu itu lebih banyak di Twitter daripada di Instagram. Kalau Instagram kan ya memang banyak untuk sharing foto, apalagi Facebook tempat orang bapak-bapak itu sekarang isinya. Jarang sekali, orang saya sendiri sudah nggak pernah buka Facebook sekarang, itu sudah jarang ya. Sudah agak lama lah kelihatannya si satu perusahaan dengan Instagram kan, kelihatannya Mark Zuckerberg ini lebih fokus ke Instagram ya, ini Facebook dibiarkan aja, sangat jauh berkurang sekali ini. Nah ini adalah untuk yang Twitter untuk sementara. Baik, untuk berikutnya silakan kalian coba-coba sendiri, kalau ada pertanyaan silakan ya.